Bapak Tahlis Gailang, SIP MM, Provinsi Sumatera, Sulawesi Utara. Bapak Dr. Andes Asrun Lio, M.Hum PhD, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibu Insinyur Wahyuni Nusban MAP, Provinsi Kalimantan Utara. Bapak Adi Karyono AKS MAP, Provinsi Jawa Timur. Ibu Susana Wanggai SPD, MS OCSC, Provinsi Papua. Ibu Fatul Janah Muhyiddin, Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu Aisyah Agustiar Sabran, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati, para Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi dan Ketua Dharma Wanita Daerah Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini, Kamis 15 Mei 2025, kita bisa bersama-sama berkumpul di gedung Dharma Wanita Persatuan, baik secara daring maupun secara luring, untuk bisa bersama-sama melaksanakan acara pengukuhan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Masa Bakti 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali acara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ana Aurora Arifin. Hadirin dimohon berdiri. Himne Dharma Wanita Persatuan.
Disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan. Kami mohon kesediaan yang kami hormati Ibu Lis Supranawa Yusuf, Ibu Sri Hartanti Azhar, Ibu Retno EP Setia Utama, Ibu Teti Aminuddin Aziz, dan Ibu Naida Yuda Mediawan untuk membacakan surat keputusan. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 205 tahun 2025. Pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 224 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 228 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Selatan masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 230 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Pegunungan masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 231 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat Daya masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 243 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Tengah masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 217 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku Utara masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 225 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 174 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 207 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 222 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2024-2029.
Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 227 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Gorontalo masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 237 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 242 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 175 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 2004 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Utara masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 206 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 223 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 241 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 186 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 244 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Riau masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 191 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 229 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 239 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 235 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Banten masa bakti 2024-2029.
Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 189 tahun 2025 tentang pengesahan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 177 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 187 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 178 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 36 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 190 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 221 tahun 2025 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2024-2029. Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Kesatu, mengukuhkan susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada pengurus yang telah dikukuhkan agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dharma Wanita Persatuan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei tahun 2025, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan tertanda Nyonya Ida Budi Gunadi Sadikin. Untuk selanjutnya, kami mohon kesediaan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, Ibu Ida Budi Sadikin, untuk melaksanakan pengukuhan. Dan kami mohon kepada para Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi untuk berdiri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Mei tahun 2025, saya, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, mengukuhkan Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi masa bakti tahun 2024-2029 sesuai dengan surat keputusan yang sudah dibacakan oleh pengurus Dharma Wanita Pusat. Kepada ibu-ibu semua, selamat bekerja menjalankan program kerja di masing-masing bidang dengan selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan
dengan harapan kita bisa bekerja dan berjuang mengembangkan organisasi Dharma Wanita Persatuan. Terima kasih Ibu. Dengan dikukuhkannya Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi dan Pengurus Dharma Wanita Provinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia, kami mengucapkan selamat bekerja dan semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kami mohon seluruh peserta untuk memakai pin Dharma Wanita sebagai lambang telah dikukuhkannya keanggotaan Dharma Wanita Persatuan. Dan kami mohon untuk Ibu Ida Blisari tetap di tempat. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan yang dilanjutkan dengan perkenalan batik baru Dharma Wanita Persatuan dan ID card Dharma Wanita Persatuan yang telah di-launching pada tanggal 29 April 2025 pada halal bihalal dan hari Kartini. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya cintai para penasihat Dharma Wanita Persatuan Provinsi di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada 27 orang penasihat yang hadir, 38 ketua, dan beserta pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi di seluruh Indonesia yang hari ini telah dikukuhkan secara online. Ketua dan pengurus kabupaten kota yang hadir secara online menyaksikan acara pengukuhan pada pagi ini. Alhamdulillah sangat terharu, ada 417 kabupaten dan 96 kota, sehingga ada 513 ketua dan pengurus kabupaten kota. Yang saya cintai pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat, segenap anggota Dharma Wanita Persatuan yang saya banggakan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di hari yang membahagiakan ini. Meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, kita masih diberi kesehatan dan masih bisa bersama-sama hadir secara virtual online pada acara pengukuhan ketua dan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi masa bakti tahun 2024-2029. Untuk itu saya menyampaikan selamat, sukses, selamat bekerja kepada ibu-ibu yang baru saja dikukuhkan. Semoga amanah ini menjadi ladang pengabdian yang penuh berkah dan bermanfaat bagi organisasi, keluarga, dan masyarakat. Ibu-ibu yang saya banggakan, walaupun hari ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung karena keterbatasan waktu dan kebutuhan Dharma Wanita di setiap provinsi untuk segera melaksanakan tugas, semoga tidak mengurangi rasa khidmat dan kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga dalam kesempatan mendatang saya bisa mengunjungi ibu-ibu, harapannya bisa ke 38 provinsi mungkin ya di 5 tahun masa tugas saya di sini. Kita bisa berjumpa, kita bisa berdiskusi bersama dalam suasana yang lebih hangat. Namun meskipun kita terbatas oleh jarak, semangat kita tetap satu, menjadikan DWP sebagai organisasi yang sehat dan berdaya. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tanggal 19 Februari pada masa pengukuhan saya dan pengurus pusat, kami di sini mencanangkan tagline baru, yaitu DWP Sehat Berdaya. Tagline DWP Sehat Berdaya bukan sekedar semboyan, tapi mencerminkan arah gerak organisasi yang bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat dalam pola pikir dan bersikap dalam menjalankan visi dan misi organisasi yang mampu memberdayakan anggotanya, melahirkan program-program yang bermanfaat
dan berkontribusi aktif di lingkungan, keluarga, instansi, serta masyarakat luas. Karena kami percaya dari seorang ibu yang sehat dan berdaya akan lahir keluarga yang kuat untuk menciptakan bangsa yang hebat. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dari itu, mari kita terus menjadi ibu-ibu yang kreatif, inovatif, dan berdedikasi tinggi. Bukan hanya untuk menginspirasi keluarga, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Sebagaimana cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Dharma Wanita Persatuan juga harus mengambil pesan strategis. Pertama, meningkatkan kapasitas perempuan dalam mendukung pendidikan dan ekonomi keluarga. Kedua, mengembangkan program pemberdayaan berbasis digital dan lokal. Dan tiga, menjadi agen perubahan yang aktif dalam masyarakat. Saya percaya bahwa di setiap provinsi, di setiap rumah, ada kekuatan perempuan yang luar biasa. Mari kita sinergikan kekuatan itu dalam semangat Dharma Wanita Persatuan untuk membangun bangsa dari dalam keluarga dan dari hati seorang ibu. Seperti kata bijak, didiklah seorang perempuan, maka engkau telah mendidik sebuah generasi. Ibu-ibu yang saya sayangi dan saya banggakan, izinkan pula saya mengajak ibu-ibu semua untuk bersatu dan saling menguatkan. Karena di pundak kita ada harapan banyak orang. Mengembangkan potensi perempuan agar setiap anggota Dharma Wanita mampu bersaing dan memberi manfaat bagi sekitar. Memperjuangkan kesejahteraan keluarga, karena di sana masa depan bangsa ditempa, serta berinovasi tanpa henti, membawa Dharma Wanita ke era baru yang lebih dinamis dan progresif. Ibu-ibu yang saya sayangi dan saya banggakan, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan batik baru Dharma Wanita dan ID card Dharma Wanita. Batik baru Dharma Wanita ini memang sudah mulai dicanangkan pada waktu era Ketua Umum Ibu Franka Makarim, dan mungkin ibu-ibu semua sudah mengetahui bahwa saat itu memang sudah dilombakan dengan pemenangnya adalah Ibu Fawarti Genranata Utami dari ISI Surakarta DWP Kemendikbud. Namun seiring berjalannya waktu kami mengajarkan penyesuaian kembali, mengadakan diskusi kembali, ada sedikit perubahan dari batik yang sudah dimenangkan oleh Ibu Farwati. Kami berdiskusi dengan Mas Didit Maulana. Tentunya ibu-ibu sudah mengenal Mas Didit adalah salah satu desainer yang ternama di Indonesia. Saat itu kami berdiskusi, Mas, kita pengen baju yang mencerminkan seorang wanita yang mandiri, yang kreatif, yang modis tanpa menghilangkan kode seorang wanita yang penuh dengan kelembutan dan penuh kasih sayang. Mungkin pada saat ini akan diperagakan dulu oleh Ibu Dewi R. Hakim, Ibu Sekjen. Silakan Ibu. Mungkin nanti untuk ibu-ibu di provinsi kami akan memberikan gambar yang lebih jelas lagi seperti apa. Aduh, cantiknya Ibu Dewi hari ini pakai batik baru. Ibu-ibu sekalian, di sini bisa dilihat bahwa batiknya memiliki warna peach karena ingin tetap color brand dari DWP tetap tidak hilang. Kemudian ini ada untayan bunga, memang ini untayan bunga adalah batik dari pemenang, dipertahankan kita untayan bunganya.
Kalau nanti mungkin Ibu bisa melihat lebih jelas lagi, ini ada border di pinggiran sini Bu. Ini ada logo Dharma Wanita kecil-kecil berkesinambungan, merepresentasikan kebersamaan kita sebagai DWP untuk saling berpegangan tangan bersama di seluruh Indonesia, turut mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Kemudian model bajunya Ibu-ibu mungkin bisa dilihat, ini memang ada seperti semi blazer dan ini ada semi kebaya sebetulnya. Jadi kami inginkan model yang mencerminkan wanita aktif, dinamis tanpa melupakan nilai budaya Indonesia, yaitu berupa kebaya. Nanti itu ordernya dari ibu-ibu provinsi, jangan salah ya Bu, ordernya jangan ke Shopee atau jangan ke Tokped, tapi ke Dharma Wanita Pusat di seksi ekonomi melalui Ibu Nena. Mudah-mudahan nanti dalam kita berkegiatan sehari-hari, batik yang cantik ini akan memberikan semangat yang lebih lagi untuk ibu-ibu semua. Kemudian satu lagi ibu-ibu, pada saat kita halal juga kita melaunching ID card Dharma Wanita Persatuan. Tujuan utamanya memang kita ingin memperbaiki database yang ada di pusat supaya kita bisa tahu sebetulnya berapa banyak anggota, bukan saja di kementerian, bukan saja di lembaga pemerintahan kementerian, tapi juga di provinsi dan kabupaten. Untuk itu akan diserahkan secara simbolik ini. Ini adalah mungkin bisa di zoom, ini mock up-nya aja ibu-ibu. Ini nanti kita akan mempunyai custom semua ibu-ibu, jadi semua ada foto ibu-ibu di sini. Mungkin bisa juga ditaruh di dompet suami supaya selalu ingat dengan ibu-ibu tercinta. Di sini nanti ada nama ibu sendiri, ada Dharma Wanita dan dari DWP institusi tertentu, misalnya nanti dari mungkin dari Bali akan ada di provinsi Bali. Jadi spesial dibuat ini berupa imani bekerja sama dengan Mandiri tentunya yang membantu. Ini bolak-balik sama Bu. Fotonya juga sama kok satu ibu-ibu semua. Jadi nanti penggunaan seperti apa? Tentunya ini sebagai ID card. Nanti ID card ini juga akan selalu kita gunakan di setiap kegiatan DWP. Apa nanti di Munas juga kita harus membawa ID card ini apa di kegiatan sehari-hari, Senmas, Munas dan Raker dan lain-lainnya sebagai pertanda bahwa ini adalah saya anggota Dharma Wanita. Secara simbolis saya akan serahkan ke Ibu Dewi. Semoga ini bisa menjadi kebanggaan untuk ibu-ibu semua sebagai anggota Dharma Wanita. Nanti mungkin teknisnya seperti apa sebetulnya penggunaan imani. Kalau yang saya biasa gunakan itu untuk bayar tol. Sebetulnya kalau di Jakarta di luar daerah juga mungkin bisa ya nanti penggunaan untuk belanja di Alfamart. Apa nanti minta suaminya untuk top up yang tolong di top up untuk belanja di sini aja Bu, nggak usah di mana-mana lagi. Gampang di top up nanti mungkin dari pihak Mandiri akan menjelaskan bagaimana cara top up-nya. Demikian ibu-ibu yang saya sayangi, sebelum menutup sambutan ini, izinkan saya untuk membacakan pantun untuk penyemangat kita pagi hari ini. Langit cerah di pagi hari, mentari bersingat hangat menyapa. Meski dikukuhkan secara dari hari ini, semangat mengabdi tetap membara. Satu lagi ya. Membuat kue dari kelapa muda, disajikan manis saat sore tiba. Selamat kepada pengurus baru di seluruh daerah. Mari bersatu untuk tujuan mulia bersama. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas semangat, kerja keras, dan pengabdian ibu-ibu semua. Semoga kita terus diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah kita semua dalam membangun Dharma Wanita Persatuan yang lebih kuat, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. DWP sehat berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om, Santi Om.
Selanjutnya, menyanyikan Mars Dharma Wanita Persatuan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sebagai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kehadiratnya. Doa dipandu oleh Ibu Siti Mahmudah. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya memimpin doa ini dengan cara agama Islam. Dan untuk agama yang lain, dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah melaksanakan pengukuhan ketua dan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi masa bakti tahun 2024 sampai 2029. Ya Allah, semoga Engkau berkenan melimpahkan rahmat dan ridho-Mu atas acara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi amanah,
Dengan sepenuh hati, kami menyadari bahwa amanah yang mengemban tugas sebagai pengurus Dharma Wanita Persatuan adalah tanggung jawab yang besar, yang harus kami pertanggungjawabkan kepadamu, kepada anggota, dan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan kelancaran dalam berkarya, serta anugerahkan keikhlasan dalam setiap langkah kami dalam bekerja. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, agar dengan semangat yang tinggi kami mampu memberikan kontribusi nyata, turut mewarnai pembangunan, serta merawat keragaman negeri yang kami cintai ini. Izinkan kami menjalankan visi misi dan kebijakan organisasi dengan sebaik-baiknya, demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan anggota, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Rabbana, hanya kepadamu-lah kami berserah diri dan bertawakal atas segala urusan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah setiap doa dan permohonan kami. Jadikanlah setiap langkah kegiatan dan aktivitas kami sebagai ladang amal ibadah kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pokok telah dilaksanakan. Selanjutnya kita akan memasuki acara tambahan. Agar kita mengetahui lebih dalam tentang ID card Dharma Wanita Persatuan, kami mengundang pihak Bank Mandiri untuk melakukan sosialisasi. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, Biasus, Namo Buddhaya, kebajikan. Yang saya hormati Umum dan kemudian Sekretaris Dwi Arif Hakim, lalu Ibu Ketua Ekonomi, Ibu Nena Bahra, kemudian Ibu Ketua Bidang Budaya Intahar, dan para penasihat yang berpangkat provinsi di seluruh Indonesia yang kami hormati. Juga Ibu Pengurus Dharma Wanita provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian tertutup kabupaten dan kota yang online menyaksikan pagi ini, dan terakhir kepada komunitas dan anggota Dharma Persatuan yang kami banggakan. Hadirin sekalian, izin pada pagi ini saya ingin mengenai salah satu produk dari BRI, yaitu IMANI. Spesifiknya untuk pagi ini kita akan memaparkan mengenai izin Bu Ida sebagai contoh yang akan memaparkan sedikit dari ini.
Jadi Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi Ibu, untuk Mandiri ini adalah salah satu daftar di Bank Mandiri itu adalah Mandiri Prepaid Card. Jadi mungkin ibu-ibu yang belum ngerti apa itu Prepaid Card. Jadi Mandiri ini bentuknya adalah kartu prabayar multifungsi, itu menggunakan teknologi RFID. Jadi bisa melakukan transaksi lebih cepat dan nyaman hanya dengan melakukan tapping saja. Jadi e-money ini fungsinya sebagai pengganti uang cash ya Ibu. Jadi bisa digunakan untuk transaksi di merchant-merchant yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Di sini bisa kita lihat ada di Indomart, Alfamart, kemudian kalau untuk di merchant food and beverage ada McDonald, Hokben, Solaria, dan beberapa merchant yang ada di tampilan layar. Nah, sejauh ini jumlah kartu yang beredar itu sudah ada 35 juta kartu. Secara year on year kita sudah mendistribusikan sebesar 11%. Kemudian untuk transaksi pembayarannya itu sudah sebanyak 344 juta transaksi. Secara year on year penggunaannya naik sebesar 14%. Nah, bagaimana cara menggunakan Mandiri e-money? Ada beberapa fitur-fitur yang dapat digunakan dengan menggunakan Mandiri ini. Yang mungkin sering digunakan oleh ibu-ibu dalam kegiatan sehari-hari adalah untuk pembayaran tol. Jadi pembayaran tol sekarang itu kalau saya lihat udah wajib menggunakan cashless ya. Jadi e-money adalah salah satu alat pembayaran yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran di tol. Kemudian pembayaran di tempat parkir dan TPE. Itu juga sekarang saya lihat sudah banyak seperti di rumah sakit, kemudian di mal-mal ya, mal-mal yang besar itu sudah banyak menggunakan e-money. Pembayaran kereta juga bisa, ibu-ibu. Pembayaran kereta, kemudian pembayaran di MRT, itu juga sekarang tinggal tap aja e-money-nya, sudah bisa langsung masuk ke dalam gate-nya. Nah, yang menarik nih pembayaran di SPBU Pertamina yang berlogo e-money. Jadi mungkin ibu-ibu ketika melakukan pengisian bensin itu suka ditawarkan pembayarannya menggunakan apa. Nah, salah satu media pembayarannya itu bisa dengan menggunakan e-money ini ibu-ibu. Jadi saya titip juga ibu-ibu untuk e-money ini agar disimpan secara rapi juga. Karena e-money ini adalah salah satu pengganti uang cash. Jadi once e-money ini hilang itu berarti sama aja dengan kehilangan saldo di dalamnya ibu-ibu. Ya, jadi titip untuk penggunaannya juga sebijak mungkin dan penyimpanannya juga serapi mungkin. Kemudian dua fitur yang terakhir bisa digunakan untuk belanja di toko retail yang tadi saya infokan seperti di Indomaret, kemudian di Alfamart, dan pembayaran di toko ataupun merchant-merchant yang berlogo e-money. Tadi ada Hokben, ada Solaria, kemudian ada juga McDonald ya. Iya. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai tampilan Livin, ibu-ibu. Nah, caranya gampang kalau ibu-ibu mau isi e-money atau top up kita sebutnya ya. Jadi e-money ini bisa langsung diisi dari Livin by Mandiri. Livin by Mandiri itu apa? Livin itu adalah super apps-nya Bank Mandiri ya, e-banking Bank Mandiri. Jadi ibu-ibu nanti tinggal login aja ke Livin-nya. Ini adalah tampilan yang ada di layar ketika ibu-ibu sudah login ke dalam Livin, nanti tinggal pilih aja pilihan yang e-money. Ada di sini. Nah, nanti ibu-ibu tinggal mengaktifkan NFC saja pada device-nya masing-masing ya, di iPhone ataupun Samsung ya, yang mostly banyak dimiliki oleh penduduk di Indonesia. Kemudian nanti tinggal tempel aja dan tahan kartu e-money-nya 3 detik sampai nanti berhasil terupdate saldonya. Jadi tahapannya setelah nanti isi saldo, di top up, kemudian nanti jangan lupa di-update. Nah, nominal top up-nya pun bervariasi mulai dari 50.000 sampai dengan 500.000 rupiah. Ya. Mungkin sebelum slide yang terakhir, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari ibu-ibu? Silakan. Oh iya, kita juga ada gimmick ya Bu. Jadi untuk yang penanya teraktif akan mendapatkan hadiah berupa e-money. E-money-nya langsung nanti akan kita berikan beserta saldonya. Jadi monggo ibu-ibu silakan pertanyaan kami buka, akan kami bantu jawab. Oke. Baik. Nah, mungkin sambil menunggu, izin Ibu, ini saya ingin memaparkan mengenai data yang nanti harus disubmit ya. Ini ada titipan. Karena ini kalau terinfo ternyata untuk penggunaan ID card ya. ID card untuk keanggotaan DWP
Jadi ini adalah beberapa data yang harus disubmit di dalam link yang nanti akan diinfokan di grup ibu-ibu. Mohon nanti menginfokan nama maksimal 28 karakter ya, itu sudah termasuk dengan spasi, kemudian jabatannya juga. Contohnya di sini untuk Ibu Ida, izin Ibu, ini jabatannya adalah Ketua Umum contohnya ya Ibu. Kemudian untuk kolom foto juga mohon nanti dilampirkan juga dengan menggunakan seragam resmi berwarna salem ya, berlatar background putih dan setengah badan, posisi badannya serong ke kanan dari kamera. Ya, seperti contoh yang ada terlampir di layar, di mana ada foto Ibu Ida di sini. Kemudian format fotonya harus dalam file JPG, JPEG, dan PNG. Oke. Baik Ibu-ibu, kurang lebih seperti itu paparan dari kami mengenai produk Imani dari Bank Mandiri. Mudah-mudahan nanti penggunaannya juga sangat mudah dipraktekkan oleh ibu-ibu sekalian. Jangan khawatir kalau misalnya ternyata ibu-ibu nih ingin membuka rekening Bank Mandiri, nanti kita bisa bantu. Izin ya Bu, kita tampilkan QR. Jadi ibu-ibu yang belum punya rekening Bank Mandiri boleh banget. Nanti silakan di-download aja QR-nya, bisa langsung buka Livin di sana dan top up Imaninya langsung dari Livin. Mungkin bisa ditampilkan untuk QR-nya. Sebentar. Ya. Jadi ibu-ibu izin ini saya share untuk QR download aplikasi Livin by Mandiri. Udah terlihat ya Ibu ya? Jadi ibu-ibu silakan di-download, dicoba experience-nya menggunakan Livin by Mandiri. Nanti coba langsung top up melalui Livin. Dan bisa langsung update juga sehingga Imani yang ibu-ibu punya bisa langsung digunakan untuk bertransaksi dimanapun ya. Oh iya, ini ada pertanyaan, izin saya bacakan. Apakah kartu anggota DWP dalam bentuk Imani sudah difasilitasi oleh Bank Mandiri di seluruh Indonesia? Oke. Jadi untuk Imani untuk anggota DWP itu sudah difasilitasi oleh DWP di seluruh Indonesia. Ini saya sampaikan beberapa informasi ya. Jadi datanya tersebut nanti akan dikirimkan dari IPP dan provinsi, kemudian dapat di-email ke dwppusat.tokoekonomi@gmail.com dengan subjek terlampir ID card DWP dalam kurung IPP garing provinsi. Nah, untuk pembayaran ID card-nya sendiri itu sebesar Rp65.000 dapat disetorkan ke rekening terlampir di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kasablanka atas nama Dharma Wanita PST garing si usaha. Konfirmasi pembayarannya nanti bisa dikonfirmasi melalui Mbak Juhana di nomor handphone yang terlampir ya ibu-ibu. Jadi jangan khawatir, itu sudah di-provide oleh Bank Mandiri di seluruh Indonesia. Ya ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah? Baik, izin saya ambil. Ada beberapa pertanyaan Bu Hesti. Yang pertama, apakah ada masa berlaku untuk Imani atau ID card? Lalu yang kedua, apakah kartu anggota ini bisa diisi selain pakai Livin, pakai apps e-banking bank lainnya? Oke. Baik, Ibu izin menjelaskan, kalau untuk expiry date-nya tidak ada, jadi so far karena saya juga menggunakan Imani Bank Mandiri, dan itu nggak ganti-ganti Bu, udah bertahun-tahun juga kebetulan saya menggunakan. Yang pasti nanti dijaga penggunaannya saja Ibu, penggunaannya itu harap disimpan seperti kita menyimpan uang ya. Karena once misalnya kartu itu hilang, itu sama saja seperti kehilangan uang cash Ibu, karena itu kan prepaid card ya, jadi pengganti uang cash. Kemudian tadi cara top up-nya. Jadi cara top up-nya selain melalui Livin bisa di beberapa tempat tadi, contohnya kayak Indomaret, kemudian juga ada di beberapa tempat yang bekerja sama dengan Imani Mandiri, contohnya di Pertamina itu juga sudah bekerja sama. Nah izin Bu, boleh dikonfirmasi itu e-banking-nya dari bank apa yang tadi mau menggunakan top up?
Oke, Bu. Mungkin nanti izin kita langsung bisa koordinasi via chat juga nggak apa-apa karena ini waktunya sudah habis untuk sesi sharing session mengenai Imani Bank Mandiri. Izin saya tutup dulu Ibu-ibu untuk presentasi dari kami Bank Mandiri pada pagi hari ini. Semoga materi yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik, dan jika ada hal-hal terkait Imani yang ingin ditanyakan nanti boleh langsung berkoordinasi dengan PIC Bank Mandiri terkait yang memegang DWP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sesi foto pertama, kami mohon kesediaan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan untuk menempati tempat. Hanya Ibu Ketum saja, mohon izin. Dan kita bagi 4. Yang pertama adalah para penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi. Mohon bisa ditampilkan di layar. Beserta Ketua Dharma Wanita Provinsi. Mohon untuk berdiri. Mohon peserta daring, para penasehat, dan juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi untuk berdiri. Kita akan mengabadikan foto bersama dengan Ibu Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan. Siap? Sesi pertama. 1, 2, 3. Mohon untuk persiapan di layar kedua, sesi kedua. Mohon berdiri, khusus bagi para Ketua Dharma Wanita Persatuan yang telah dikukuhkan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi yang telah dikukuhkan untuk berdiri. Layar kedua, 1, 2, 3. Kita pindah ke layar ketiga. Mohon izin aba-aba untuk berdiri. 1, 2, 3. Ya. Dan terakhir layar keempat. Persiapan untuk berdiri. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Kemudian untuk seluruh peserta Zoom, peserta daring, kita mohon untuk berdiri bersama-sama. Dan seluruh sudah siap? Dan seluruh pengurus Ibu Sekjen Dharma Wanita Persatuan dan juga seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat untuk mengambil tempat. Layar pertama. Kami mohon untuk semua berdiri bersama-sama. Ya. Lihat kamera. 1, 2. Belum siap? Bagaimana Pak? Sudah siap semua? Oke. 1, 2, 3. Ya. Kita pindah ke layar kedua. 1, 2, 3. Baik. Kita pindah ke layar ketiga. 1, 2, 3. Baik, dan terakhir layar keempat. Mohon bisa berdiri bagi yang belum berdiri. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih, mohon tetap berdiri. Kita akan bersama-sama melaksanakan hashtag Dharma Wanita Persatuan Sehat Berdaya yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan. Ibu-ibu dimohon semangatnya bersama ya untuk kita menggaungkan tagline Dharma Wanita Persatuan. Nanti saya akan sebutkan Dharma Wanita Persatuan, ibu-ibu semua mengikuti dengan kata sehat. Ya. Siap-siap ibu. Dharma Wanita Persatuan Sehat Berdaya. Ya, sekali lagi ya, semangatnya lebih bergema kembali.
Dharma Wanita Persatuan Sehat berdaya. Terima kasih atas semangatnya. Perangan terus yang mulia. Alhamdulillah. Mohon kembali ke tempat. Mohon kembali duduk di kursi masing-masing. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta sekalian. Pengukuhan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi. Atas nama panitia acara, saya Sylvia Ambarsari Sudaryanto memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan pada acara hari ini. Ke pasar beli ikan. Jangan lupa daun pepaya. Dharma Wanita Persatuan Provinsi dikukuhkan. Semoga sukses, sehat, dan berdaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ibu-ibu telah berjuang dengan cinta, dedikasi, dan pengorbanan sehingga kita semua dapat berdiri di titik ini melalui kata-kata melalui masa depan yang berguna. Diperkenalkan pada hari ini adalah DPP Persatuan Sehat Berdaya. Sehat ini tentunya bukan sehat secara fisik saja, tapi juga sehat secara mental, secara jasmani, rohani, secara sosial, dan secara ekonomi. Dan satu lagi kenapa berdaya? Karena saya percaya wanita-wanita Indonesia, terutama saja ibu dan wanita, adalah ibu yang mandiri, yang tangguh, yang bisa menjadi tiang bagi keluarganya, bagi anak, bagi suami, dan bagi masyarakat, dan tentunya bagi negara kita Indonesia. Wanita